Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya. Apa itu sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya? Sumber sejarah berdasarkan bentuk dan wujudnya adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah dilihat dari bentuk fisik atau wujud sumber tersebut. Dengan kata lain, sumber sejarah dikelompokkan berdasarkan bentuknya secara nyata atau langsung. Saya Lisna Jita Selviana. 1. Sumber lisan. Ragam tradisi lisan adalah mitologi, folklore, dan legenda. Sumber lisan biasanya didapatkan dengan wawancara pada pelaku sejarah atau saksi sejarah. Informasi. Wawancara yang dianjurkan adalah wawancara langsung sehingga penelitian dapat melihat serta mendengarkan langsung keterangan dari informasi. Jangan aja nanti HP-nya dipakai. Pada tanggal 3 Oktober, datanglah di markas kita di Cijantung seorang agen polisi yang bernama Suketman, diantarkan oleh perwira dari Kostrad, perwira Intel. Waktu itu untuk membantu saya mencari tempat yang diperkirakan dibunuhnya para pahlawan revolusi itu. Saya tanyakan pada dia, bagaimana saudara tahu? Dia ceritakan bahwa turut ditangkap pada waktu gerakan G30 SPKI ini menawan, kalau tidak salah, Jenderal Panjaitan. Dia turut ditangkap, ditahan, dibawa ke lubang buaya. Terus kamu tahu tempatnya? Ya. Kita bawa kemari, kemudian dia tunjukkan tempatnya itu kira-kira di sini nih, ada di pohon dulu, di bawah pohon. Lantas dari rumah yang ada di sebelah kanan kita ini, saudara Suketman melihat keluarnya seorang dengan berpakaian militer, dengan pangkat brigadir jenderal. Matanya ditutup, di awal dibawa ke sebelah sana rumah. Setelah itu, saudara Suketman mengatakan bahwa dia mendengar rentetan tembakan dan teriakan-teriakan orang yang menunjukkan rasa kegembiraan begitu. Lantas saya tanyakan, apakah semua para pahlawan revolusi itu dikubur di situ, di dalam sumur itu? Dia menjawab bahwa menurut anggota pemuda rakyat yang ada di sekitar sini, memang seluruh pahlawan revolusi itu berada di dalam sumur yang sama itu. Coba sekarang tunjukkan sumur itu ada di mana. Kita bergerak ke sana. Di sini dulu terdapat banyak pohon karet. Di sana sini ada gundukan-gundukan tanah sebagai bekas tempat tenda-tenda. Mungkin tempat Gerwani dulu. Setelah sampai di bawah pohon ini, maka saya tanyakan mana sumur yang kau maksudkan tadi. Dia lari ke sana kemari, jalan, cari. Katanya di sini, Pak. Akhirnya anak-anak memakai bayonet itu. Bayonet daripada pisau komando. Dipakai untuk mencari, seperti kita mencari ranjau, ditusuklah tanah itu, mana yang keras, akhirnya ketemu yang lembek, dicari lagi, dan lama-lama dengan tangan digali, terus diketemukan tanda kuning, tanda hijau yang mereka pakai dulu sebagai tanda gerakan G30S itu.
digali lagi dengan terus dengan tangan, diketemukan daun hijau. Nah, itulah asal mulanya lubang ini bisa diketemukan. Pada jam 11 malam, tanggal 3 itu, Mayor CI melaporkan kepada saya bahwa telah diketemukan satu kaki kelihatan menonjol ke atas. Dilaporkan kepada saya saksikan di sini, kemudian saya perintahkan penggalian supaya dihentikan. Sebab saya harus melapor kepada Pak Harto. Malam itu juga saya menuju ke Kostrad. Saya sampaikan kepada Pak Harto bahwa telah diketemukan satu sumur di mana ada satu kaki yang menonjol ke atas. Saya tidak tahu itu kakinya siapa. Saya tidak pula mengetahui berapa orang yang ada di dalam itu dikuburkan. Namun barangkali lebih baik kalau saya stop agar dokumentasi bisa dibuat secara lengkap dan bisa disaksikan sendiri oleh Pak Harto nanti pada waktu. A few moments later. Sumber tertulis yang paling banyak dijumpai adalah bentuk arsip. Contoh sumber tertulis yaitu laporan penelitian, surat kabar atau koran, prasasti, kronik, hikayat, dan babat. Bilang aja nanti HP-nya dipakai. 2,000 years later. Nama saya Suci Ramadini. Sumber benda dibagi menjadi visual, audio, dan audio visual. Sumber ini seperti foto, film, dokumenter, dan rekaman. Contohnya adalah bangunan rumah, candi, tugu, patung, pakaian, perhiasan, senjata, maupun artefak-artefak lainnya. Tim ekskavasi Museum Geologi Bandung menemukan fosil gajah purba Stegodon trigonocephalus hampir utuh di hutan Tritik, Rejoso, Nganjuk, berusia sekitar 800.000 tahun. Fosil ditemukan masih dalam posisi anatominya di formasi kabuh, dengan identifikasi berdasarkan gigi dan gading yang menempel. Ekskavasi berlangsung sejak 14 Oktober 2025 oleh tim Badan Geologi Bandung bersama Dispora Budpar Nganjuk dan warga setempat. Hingga kini telah ditemukan gading sepanjang 2,5 meter, tulang rusuk, kaki depan belakang, rahang, tulang punggung hingga jari-jari. Temuan ini disebut sebagai fosil Stegodon terlengkap di Jawa Timur dan menjadi bukti penting potensi hutan Tritik sebagai kawasan geologi dan penelitian prasejarah di Pulau Jawa.
Jadi kesimpulannya di sini adalah satu, kesimpulan umum. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa topik ini memiliki implikasi yang signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian dan tindakan lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mengatasi tantangan yang ada. Yang kedua, kesimpulan berdasarkan hasil. Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, jelas bahwa ada korelasi yang kuat antara faktor A dan faktor B. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang berfokus pada faktor A dapat memberikan dampak positif pada faktor B. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan tan. Tapi ada yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu, dan biarkanlah sampaikan rinduku, dan biarkanlah waktu yang sembuhkan diriku, karena takkan ada yang bisa ganti kamu saat ini. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja, enggak dulu. Kalau bukan kamu, sebab kamu bentang bawa cinta, enggak dulu. Pokoknya harus kamu, sampai yang ku mau, cuma harus kamu. 2,000 years. A few moments later. Muka gue tak lucu like